piring saja sehari, tetapi persiapannya itu loh 1000 piring setiap hari. Coba kalau kita bayangkan, kita ini sehari itu atau 2 hari atau 3 hari sekali itu mungkin baju itu ya hanya itu saja, 3 hari sekali baru ganti atau 2 hari sekali baru ganti, tetapi persiapannya itu 1000 baju. Kapan dipakainya itu? Paling-paling nanti buat kafan malahan. Coba seperti itu manusia. Ini anak-anak muda ini tidak cukup kopiah 1 itu, mesti 10 kopiah. Buat apa itu? Bang pakainya juga itu saja. Coba seperti itu. Jadi kalau dipikir ini, kita telah menghabiskan semua energi kita, tenaga kita ini hanya untuk perkara yang tidak perlu. Ini dari perkara, apalagi itu orang yang siang bekerja, pagi bekerja, siang bekerja, malam bekerja, terus saja. Tidur pun juga masih ingat pekerjaan. Sampai istri pun hampir-hampir lupa. Apalagi anak sudah lupa, nggak tahu kemana itu tempatnya. Hadirin, sama sekali tidak ada yang mereka kumpulkan, itu enggak ada. Mereka hanya mengumpulkan perkara yang mereka tidak gunakan. Tapi mereka apa? Capek juga. Tidak ada di dunia orang yang tidak capek. Yang tidak capek itu orang, itu yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu adalah mayyitun, janazah. Itulah kalau belum jadi janazah itu pokoknya ya masih capek orang itu. Tinggal kita ini mau jadi capek untuk isi perut atau capek untuk berkhidmat kepada Allah. Itu saja, tinggal begitu saja. Kalau kita capekkan diri kita untuk berkhidmat kepada Allah, kepada agama ini, maka akhirnya kita akan diseneng-senengkan dan sudah tidak ada capek lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhum fiha nasab. Di surga itu enggak ada capek. Enggak ada capek. Seneng, sehat terus, tidak ada corona lagi. Enggak ada corona lagi di surga itu. Bersih, udaranya itu bersih, enggak ada penyakit, enggak ada capek. Istri banyak, tapi nggak ada capeknya juga, tanpa capek. Masya Allah. Kebiasaan orang surga ziarah-ziarahan, kesana, kesini, kesana, seneng-seneng jagongan, itu aja. Siapa mereka orang yang jagongan saja itu di surga itu? Mereka yang di dunia itu jarang-jarang jagongan. Dulunya jagongannya sama Gusti Allah dengan zikir dan ibadah. Akhirnya mereka dapat seneng-seneng di surga. Tapi kalau hanya jagongan, saja ngerasani wong kono, ngerasani wong kene, takut-takutnya sudah tidak bisa jagongan lagi nanti di surganya Allah SWT. Nanti orang yang ahli puasa ini, ketika mereka mau masuk surga, dipanggil khusus oleh Allah. Mereka dikhususkan untuk masuk satu pintu yang khas bagi ahli puasa, yaitu pintu Rayyan. Tidak boleh orang lain yang masuk. Yang masuk ini harus ahli puasa, khusus untuk mereka. Karena mereka telah mau lapar karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan disegerkan, kenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu baginda Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama ini dengan susah payah pula, seperti juga nabi-nabi sebelum baginda Nabi kita Muhammad SAW. Susah payah, betul-betul susah payah. Bandingannya itu begini loh. Beliau baginda ini menggambarkan beliau ini dengan umat seperti seseorang yang menghidupkan api di tengah hutan. Maka begitu api ini sudah hidup, ini binatang-binatang yang
binatang-binatang, serangga-serangga itu loh, itu kalau melihat api pengen masuk ke api, wah bagus ini, bagus ini, pengen masuk ke api. Begitu masuk api, plung, masuk terbakar, masuk api, plung, kebakar. Orang yang menghidupkan api ini itu usaha supaya binatang-binatang itu tidak masuk ke dalam api, sehingga dikebut di sana, kebut di sini, kebut di sana, kebut di sini. Nah, yang mau dikebut terus mau menghindarkan diri dari api ya selamat, tetapi dikebut, diusir, tapi malah tidak mau, malah tetap saja nekat untuk masuk api, ya mereka tidak selamat. Beliau menggambarkan seperti itu. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah nabi utusannya Allah, dan telah diperlihatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala akibatnya orang yang mendurhakai Allah. Beliau diperlihatkan akibatnya orang yang berbuat namimah, yaitu memecah belah kerukunan seorang dengan orang yang lain. Diperlihatkan bagaimana orang itu telah dirobek ini mulutnya, mulai dari kuping kanan sampai ke kuping kiri, dikembalikan lagi, dirobek lagi, diperlihatkan seperti itu. Ini ada orang macam-macam diperlihatkan semuanya, sudah diperlihatkan semuanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin, begitu datang ke dunia ini baginda Nabi sangat welas melihat umat ini. Kalau beliau itu melihat ada orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka beliau itu hatinya enggak kuat. Betul-betul enggak kuat. Sumpah ini bahaya. Seperti kalau kamu melihat, kalau kita ini melihat anak kita naik sepeda, jangan naik sepeda di tengah-tengah jalan, banyak mobil ini. Tapi namanya anak kecil, biar mobil nggak apa-apa. Kayak apa hati ini? Redek yang gak kan itu. Ini anak ini kalau keserempet mobil, monting tenan nih kayaknya. Maka usaha untuk membawa anak ini dipinggirkan, lari sekencang-kencangnya, diusai. Begitulah baginda Nabi, usaha habis-habisan untuk menyelamatkan umat ini dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada seorang pun tahan dengan siksa neraka itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdakwah di Mekah ini, tetapi tanggapan orang Mekah ini malah menyakitkan baginya, nyakiti baginya, diwelasi tambah ngelarani, diapii tambah ngelei. Coba orang Mekah itu seperti itu. Maka hanya nangis saja baginda Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi baginda Nabi tidak putus asa. Kalau baginda Nabi putus asa, ya sudah habis, ini tidak ada lagi agama sampai sekarang ini. Tapi beliau ini bukan hanya tidak digape dakwahnya itu, enggak, tidak peduli dakwahnya, bukan, tetapi justru malah dimusuhi. Dia itu pengen baik, malah dimusuhi. Anak kecil disuruh belajar, kamu belajar begini loh biar jadi orang pinter, kalau nggak belajar nanti jadi apa? Bapak malah dimusuhi. Ini nyapol ya, aku diseneni terus saya. Nah, begitulah baginda Nabi itu mengajak umat ini, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, sembahlah Allah. Ini apa lagi? Malah musuhi baginda Nabi, bahkan menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu itu menghadapi perkara yang besar ini, setelah kematian itu adalah neraka atau surga. Hati-hati, omong kosong lagi, memang begitu kan. Kamu itu kena sihir, kamu itu majnun, kamu ini begini, wow, semua segera caci maki. Tapi karena beliau itu yang sudah melihat sendiri, maka hatinya kalau enggak hati longgar, dodo tenan pecah pak niku. Begitu bagian menderita terus. Beliau menyayangi, tetapi malah dikasari. Beliau melembuti mereka, malah ditentang oleh mereka.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya dapat hasil juga. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu akhirnya beriman, faham. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu akhirnya beriman. Satu akhirnya dapat teman baginda Nabi ini. Ada juga yang akhirnya yaitu faham dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibentuklah satu kumpulan orang yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang betul-betul istimewa, lembut, penyayang kepada umat, dibentuk. Walaupun kumpulannya masih sedikit, tetapi dibentuk sebaik-baik mungkin oleh baginda Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan, akhirnya tambah banyak. Diperintahlah baginda Nabi untuk hijrah ke Madinah karena beliau telah dimusuhi habis-habisan sama orang-orang Mekah. Maka diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, yang asalnya Madinah ini adalah tempatnya preman, berantem itu nggak ada habis-habisnya. Madinah itu tempatnya orang berkelahi. Ada dua suku besar namanya Aus dan Khazraj, sudah berkelahi itu sudah puluhan tahun, mungkin sudah lebih 100 tahun kelahi, padahal mereka aslinya saudara. Ada habis-habisnya, sana bunuh sini terus, nggak ada habis-habisnya. Begitu datang baginda Nabi Muhammad SAW, 1-2 orang mulai masuk Islam, sedikit lagi, tambah lagi, dibentuk orang itu jadi rukun. Jadi merukunkan umat ini baginda Nabi itu habis-habisan kerjanya itu bersama sahabat-sahabatnya, habis-habiskan merukunkan umat, sehingga akhirnya Madinah itu jadi rukun, jadi satu, sudah tidak ada perkelahian antara Aus dan Khazraj. Di Madinah itu rukun, satu sama lain senang semuanya. Baginda Nabi katakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta habbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afsus salama bainakum. Kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian semua beriman, dan kalian semua tidak beriman dengan sempurna kecuali kalian semua saling cinta mencintai. Maukah kalian aku kasih caranya, satu cara, kalau kalian amalkan cara ini maka kalian akan saling cinta mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pundi saking masjid. Enten masjid ini mereka enten pengajian Pak, kita ini kan ngomong Islam. Kita ini orang Islam, kita ini sama saudara, kita ini sama-sama saudara satu kalimah la ilaha illallah. Semoga diantara menyebarkan salam seperti ini. Makanya kalau orang jauh lah kok datang-datang kok nggak mengatakan salam, woi Pak, yuk masjid Pak, yuk. Itu kelewatan satu fadilah itu. Tidak akan mendatangkan mahabbah. Adalah fadilahnya mengatakan assalamualaikum, mendatangkan mahabbah, mendatangkan mahabbah. Makanya mahabbah dengan solehin itu penting sekali. Mahabbah dengan sama-sama orang Islam itu penting sekali. Itu yang akan menjaga iman. Apalagi mahabbatus solehin, apalagi mahabbah dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi, para rasul. Ini penting sekali. Maka itulah kalau kita ini sholat, ini ada jopo mahabbah. Ketika sholat, assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Waktu itu ketika sholat, waktu tasyahud, kita salam.
Kita ucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW supaya ada hubungan antara kita dan baginda Nabi, supaya ada mahabbah dengan baginda Nabi. Wa ala ibadillahi shalihin, dan supaya ada mahabbah dengan seluruh orang-orang yang saleh. Para siddiqin, para syuhada, shalihin, seluruh orang-orang iman, mahabbah kepada seluruh orang iman. Nah, nyambungkan akhirnya salat kita ini dengan dawuhe Kanjeng Nabi, yaitu wala tu'minu hatta tahabbu. Nggih. Jadi akhirnya sambung. Ini akan mendatangkan iman. Ada orang ngaku Islam kurang cinta kepada baginda Nabi, kurang cinta Nabi. Oh, itu bukan iman. Kalau nggak cinta kepada Nabi, lepas imannya. Baginda Nabi waktu itu lagi bagi hasil rampasan, bagi sana, bagi sini, bagi sana, bagi sini. Maka orang itu merasa ini pembagian kok gak adil, katanya. Sampai orang itu mengatakan, wahai Nabi, yang adil membagi ini, bagi kok gak karena Allah, katanya. Dia tidak mencintai baginda Nabi, bahkan menganggap baginda Nabi itu orang cacat yang tidak adil, katanya. Maka baginda mengatakan, kalau Rasulullah SAW itu tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Artinya timbangan keadilan itu ya baginda Nabi itu. Kalau baginda Nabi sudah nggak adil, siapa lagi yang adil? Timbangannya siapa kalau begitu? Adil itu bagaimana? Ya yang ikut baginda Nabi itulah yang adil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka menjadi orang-orang khawarij. Yang dikatakan oleh baginda Nabi imannya mencelat, lepas begitu saja, tidak ada bekas sama sekali di dalam dirinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ngaku iman mesti ada mahabbah. Kalau kita ngaku iman mesti harus ada di dalam diri kita mahabbah. Mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mahabbah kepada seluruh para anbiya, dan juga mahabbah kepada semua orang yang soleh, dan mahabbah kepada seluruh orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling pertama kali dibentuk oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah mahabbah di arah mereka orang-orang yang beriman. Di Madinah sana dibentuk mahabbah. Bagaimana supaya mereka itu bisa saling cinta mencintai? Bagaimana mereka itu bisa saling mencintai? Maka di antara yang pertama kali yang dibuat baginda Nabi adalah membuat masjid. Masjid Quba dibuat situ. Kemudian Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Kenapa masjid? Begitu orang itu sholat di masjid, safnya lurus, maka dia akan mendatangkan mahabbah. Akan mendatangkan mahabbah. Kalau safnya enggak lurus, maka akan mendatangkan ikhtilaf. Nah, lurus saf begitu saja itu mendatangkan mahabbah. Kemudian kalau kita ini salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, kita salam kepada orang kanan kita, salam kepada orang kiri kita, nah itu juga mendatangkan mahabbah. Ya gitu. Ketika tasyahud itu juga mengucapkan salam, assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum kepada kita, saya dan teman-teman jamaah saya yang ada di sini ini dan seluruh orang iman, mendatangkan mahabbah. Wa ala ibadillahi shalihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh, termasuk kepada para malaikat juga. Mahabbah kepada orang-orang saleh mendatangkan orang jadi saleh juga, akan mengakibatkan orang jadi saleh juga. Maka dikumpulkan di masjid, dikumpulkan di dalam masjid. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, makanya kalau masjid kok malah pagu di dalam masjid, keliru itu. Itu madhab apa itu? Kalau masjid itu untuk saling cinta mencintai di dalam masjid ini, dibuat untuk membuat mahabbah,
Bagaimana masjid malah jadi padu di dalam masjid. Itu masjid apa jenenge? Masjid genderuwo jenenge. Masjid itu untuk membuat hati sesama muslim itu jadi saling cinta mencintai. Coba ketika sholat, semua berdoa untuk teman-temannya, untuk dirinya dan teman-temannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, ya Allah, saya dan teman-teman saya yang berjamaah di sini dan semua orang Islam, ya Allah, tunjukkanlah kami semua ini ke jalan yang lurus. Mendoakan loh. Ini ikhlas kok gak tau nendungane kok bar salam kok langsung dijelut dewe-dewe itu. Harusnya orang habis sholat itu mesti jadi mahabbah saling satu sama lain. Seneng begitu melihat temannya itu. Bukan belum masuk musuhku ada nggak di sini musuhku. Oh untung dia di soft sana, tak soft sini saja. Ini gimana itu? Nggak ada yang seperti itu. Masjid bukan tempat permusuhan. Masjid itu tempat menggalang persatuan dan mahabbah. Semua jopone sholat itu semua jopo mahabbah. Mulai dari Fatihah mahabbah. Ihdinas siratal mustaqim, memikirkan diri kita dan seluruh saudara-saudara seiman kita. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Siapa mereka? Minas siddiqin wa syuhada wa salihin, nabiyyin, nabi, syuhada dan salihin. Mereka orang-orang top yang telah menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada Allah, yang telah mengorbankan dirinya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengorbankan kesenangan nafsunya demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka itu yang kita lihat. Kalau doanya semua orang yang sholat ini diterima oleh Allah, mesti sama lain mesti saling mahabbah. Makanya kalau membaca Al-Fatihah dalam sholat itu direnungi maknanya. Kalau kita ini tidak tahu maknanya semua Quran, minimal itu maknanya Fatihah itu loh, dilihat di terjemahan Al-Quran, insya Allah itu hafal. Itu sedikit saja. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, siratal, dirasakan, kita berdoa untuk diri kita dan seluruh saudara-saudara iman seiman kita. Rasakan seperti itu. Kalau membaca amin. Apa yuk ada orang minta amin. Seumpama itu ada anakmu minta kepada kamu, Pak, bisa Pak. Astagfirullah, omong apa tadi iki jenenge? Wes kira-kira omong apa? Kowe iki omong apa? Sing genah lek ngomong kuwi. Nah. Makanya itu ya wong ngadep Gusti Allah loh. Mbok ya sing rada genah to nek ngomong kuwi. Pripun wae? Nggih bener. Mesti rada genah lho, orang genah ngomongnya. Wis rada genah. Lan karo dipikir, direnungi. Mereka ben makbul bar salat iki rerukunan. Asale ben musuhan kowe, tapi bar salat langsung rerukunan. Lah dongane makbul. Karena dadi rerukunan kabeh. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya itu saja baginda Nabi. Usaha rerukunan menyukan umat dan membuat umat itu saling mahabbah, yaitu baginda Nabi ketika datang di Madinah itu membuat satu cara supaya umat itu satu sama lain itu memikirkan temannya, memikirkan teman. Gimana? Fulan saudara fulan, fulan saudaranya fulan, fulan saudaranya fulan. Dibuat seperti itu.
Woi fulan, ya, saya tak dadek nih, tak buat kamu saudara. Ini saudara. Nah, kamu saudara. Maksudnya apa kok dibuat saudara itu? Nanti satu sama lain biar jalan selalu absen. Nanti kalau si fulan saudaranya yang sudah disaudarakan oleh baginda Nabi itu kok hilang, mesti dicari sampai nyarinya di luar Madinah, di luar kota Madinah, di pinggir-pinggir sana, pojok-pojok sana, mana tuh saudaraku si fulan itu. Nanti kalau belajar itu juga gantian. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ini disaudarakan oleh baginda Nabi dengan seseorang sahabat Ansor. Saudarakan oleh sahabat Ansor, gandengkan, saudarakan oleh sahabat Ansor. Maka persaudaraan ini dibuat oleh Sayyidina Umar, diambil manfaat dari persaudaraan ini. Begini, wahai saudaraku, ini kan kita ini juga butuh ke pasar, tetapi kita ini juga butuh ngaji sama Kanjeng Nabi. Sekarang begini, kalau nanti aku ke pasar, kamu yang ngaji sama baginda Nabi. Nanti kalau aku sudah selesai dari pasar, apa yang kamu dengar dari baginda Nabi sampaikan ke aku. Kalau kamu yang ke pasar, aku tak ngaji sama baginda Nabi. Nanti begitu kamu sampai dari pasar, aku sampaikan apa yang aku dengar dari baginda Nabi kepada kamu. Gimana? Oh cocok itu. Nah ini mendatangkan mahabbah, dibuat umat itu jadi saling cinta mencintai. Makanya kok agama kok ndekne padu itu salah dalan. Agama itu akan mendatangkan persatuan, agama itu akan mendatangkan mahabbah. Agama kok ndekne padu salah dalan. Salah nih. Makanya kita ini kumpul di sini, harusnya itu selesai kumpul disuweneng kabeh. Kok tambah padu? Oh, kleru kuwi. Dalane sapa kuwi? Dalane sapa? Nek dalane Kanjeng Nabi iki dalan rerukunan. Nek dalan sing gak rerukunan kuwi dalane embuh. Dalane gak ngerti, dalane sapa? Duduk dalane Kanjeng Nabi. Rukunan. Wala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ifsa'us salam, nyebarnya salam. Kalau ketemu selalu salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis to. Walaupun kita ini baru berantem sama siapapun, walaupun padu karo sinten mawon, nggih, sampean cetukan, sampean salami. Assalamualaikum. Nek gong jawab, sesuk neh sampean salami neh. Assalamualaikum. Kok wis nyembung waalaikumsalam, berarti wis ilang pegel. Berarti wis ilang pegel. Nggih mboten? Bojo ngamuk. Wis. Sampean mulai assalamualaikum. Meneng ae. Neh assalamualaikum. Esok ini terus assalamualaikum sampai bolong kupingnya sampai ini. Engkau akhirnya waalaikumsalam, langsung beruduk anaknya. Begitu. Jadi kenapa kita ini nggak rukun? Karena kurang salam. Kalau kita ini masuk rumah, maka dianjurkan supaya kita ini mengucapkan salam. Masya Allah. Kok istiqomah mengucapkan salam dan istri dari rumah juga mengatakan waalaikumsalam, Masya Allah. Mesti di rumah itu tenang, gak ada permasalahan. Kok istiqomah kita mengucapkan kepada saudara kita salam dan dia menjawab salam juga, maka akan tentrem, tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan. Masya Allah. Bahkan ini umpomo kita ini punya hutang kepada seseorang, ya, kemudian kita salam aja barang yang kita hutangi tadi, maka dia pun nggak berani itu narik duit. Jangan dibuat kesempatan, jangan dibuat kesempatan. Tapi saking hebatnya salam itu loh, terus seneng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus salami terus. Waalaikumsalam, waalaikumsalam.
Tapi kalau kita terus betul-betul ada mahabbah kepada saudara kita, kita juga mahabbah bukan karena kerja ya, mahabbah kepada saudara kita, Masya Allah, maka mesti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan hutang kita kepada saudara kita. Mesti seperti itu, karena mahabbah. Sebaliknya, kalau kita ini berhutang kepada saudara kita, kemudian di hatinya, tak sahur boy, beli itu ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia ini jadi orang yang melarat selamanya. Tidak dibantu lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibukakan kepada pintu kemelaratan. Tapi kalau kita masih niat terus untuk menyelesaikan hutang kita, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, agama ini indah kalau diamalkan, tapi agama ini akan kelihatan buruk salah mengamalkan. Kalau diamalkan yang sungguh-sungguh akan jadi indah. Ada orang beranggapan bahwa sholat ini adalah beban, itu karena dia mengamalkan tidak paham mengenai sholat. Padahal sholat itu adalah peringan semua masalah-masalah, peringan semua masalah-masalah dengan sholat itu. Habis sholat orang berdoa, ya Allah, ya Allah, doanya makbul. Apa hajatnya ditunaikan oleh Allah SWT. Meringankan. Maka Allah SWT sampai menggabungkan antara sholat ini dengan urusan rizki. Wa'mur ahlis sholati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Jadi orang itu kalau sholat itu kok sungguh-sungguh, itu rizkinya akan ditanggung oleh Allah SWT. Nahnu narzuq, Allah nanggung sendiri rizki. Jadi sholat ini akan menyelesaikan masalah, bukan malah membebani, malah menyelesaikan masalah. Tetapi kalau orang ini salah paham, malah justru menganggap sholat dan semua amalan agama ini adalah beban. Semua agama beban. Padahal itu bukan beban, itu penyelesaian masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ini tidak mau mengamalkan agama dan menganggap agama adalah beban, maka kita akan dikasih beban yang selain agama, dan mesti itu berat dan mesti tidak ada manfaatnya. Kita akan dipusingkan dengan harta kita, kita akan dipusingkan dengan pekerjaan kita akan dipusingkan dengan pabrik-pabrik kita akan dipusingkan dengan anak-anak kita sendiri, kita akan dibuat pusing pula oleh istri kita sendiri, kita akan dibuat pusing. Sudah terlalu banyak itu, belum sampai ke situ, itu jantungnya sudah pecah. Itu saja itu sudah pecah, habis orang. Apakah itu bukan beban? Inilah yang beban. Itulah yang beban. Begitu kita ini susah, punya masalah, kemudian kita menghadap Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghadap Allah, semua beban itu hilang semuanya, semua masalah hilang semuanya. Kita menghadap Allah, Allah yang menyelesaikan masalah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selesai masalah-masalahku, ya Allah, selesai. Kita harus yakin semua masalah yang membuat adalah Allah, dan semua masalah yang bisa menghilangkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah di dunia ini, masalah semua adalah yang membuat Allah sebagai ujian untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bertanya, lalu kenapa kalau yang membuat Allah, kalau Allah membuat nabinya ini dibuat menderita, dimusuhi, diginikan, supaya nabinya itu tambah banyak pahalanya dan tambah tinggi derajatnya. Tambah tinggi derajatnya. Juga seperti itu. Jadi Allah itu kadang-kadang memberi kita ini sakit, memberi kita ini masalah itu, masalahnya itu supaya apa? Supaya tambah tinggi derajatnya.
semakin tinggi derajatnya kalau kita dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita tidak dicintai oleh Allah, kita dikasih maaf biar lempe-lempe, sudah kena adab di dunia sebelum dapat di akhirat. Makanya yaitu penderitaan bagi orang iman itu adalah pahala. Penderitaan bagi orang yang tidak beriman itu adalah siksa yang didahulukan sebelum datang siksa yang di akhirat sana. Maka syukur, tidak ada orang di dunia tidak ada masalah. Dan masalah orang itu sampai sekarang tidak bisa diselesaikan, yaitu masalah matian. Semua orang mesti akan mati. Tapi kalau mati kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, selesai semuanya, masuk surganya Allah SWT. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk surga, selesai semuanya. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa katakan la ilaha illallah, sedangkan yang bisa mengatakan la ilaha illallah adalah orang-orang yang dulunya memperjuangkan la ilaha illallah ketika masa sehatnya, sebelum sekaratnya. Yang bisa mengatakan la ilaha illallah nanti orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk memperjuangkan la ilaha illallah itu. Kalau tidak cinta dengan la ilaha illallah, bagaimana bisa mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya? Tidak mungkin. Ya, apa yang dia cintai itulah yang dia ingat. Yang dicintai duit, yang keluar adalah duit, sak, mati. Nah, seperti itu. Kalau yang dicintai la ilaha illallah, maka la ilaha illallah baru mati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka bagaimana hidup kita yang sementara di dunia ini, kita usahakan tidak ada yang tidak manfaat, walaupun itu 1 menit saja. Usahakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Usahakan jangan sampai lisan kita ini berhenti basah dengan zikrullah, dan juga hati kita ini jangan sampai berhenti mengingati Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian makna iman itu ya artinya itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. La yasriku sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang yang mencuri itu tidak mencuri ketika dia mencuri kok dia itu beriman. Artinya tidak ingat kepada Allah. Makanya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman yang ingat kepada Allah. Makanya kalau kita nggak bisa mengucap, maka jangan sampai hati itu lupa kepada Allah. Kalau terus ingat kepada Allah, maka tidak ada rugi. Terus kita akan mendapatkan manfaat dari ingat kita kepada Allah, dan dihitung Allah detik demi detik, semua dihitung oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang akan mati, tapi ada orang mati tidak membawa bekal dan tidak membawa tinggalan apa-apa. Tapi kalau kita ini disuruh milih, tentu saja kita pengen mati itu membawa bekal dan juga mempunyai tinggalan, yang tinggalannya itu juga akan mengirimkan tambahan bekal kita nanti di akhirat. Maka berarti yang paling untung itu bila mana seseorang itu berangkat ke akhirat, dia sudah membuat perusahaan-perusahaan pahala. Nah, dia sampai di akhirat tetapi dia masih dikirimi pahala terus dari dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang menyampaikan agama ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen beruntung, kalau kita ini pengen beruntung di dunia dan beruntung nanti di akhirat, dan terus untung terus walaupun masih sudah di akhirat, maka jangan disia-siakan waktu kita ini untuk mendakwahkan agama, menyampaikan apa yang kita tahu ini kepada umat ini. Kita menyampaikan bismillahirrahmanirrahim begitu saja, kemudian diamalkan, maka kita terus mendapatkan pahala.
Kita menyampaikan sebelum makan, kita ucapkan bismillah. Kalau makan kita pakai tangan kanan. Selesai makan ucapkan alhamdulillah. Kita ngajari teman kita seperti itu. Kita mati masih diamalkan, kita terus mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Padahal pahalanya alhamdulillah itu banyak sekali. Banyak sekali. Alhamdulillah banyak sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang pengen hidupnya ini barokah dan terus walaupun sudah sampai di akhirat terus mendapatkan yaitu pahala, yaitu dengan meluangkan waktu semampunya, atau yang lebih bisa langsung 4 bulan. 4 bulan. Silakan. Yang niat 4 bulan, yang pengen umurnya itu barokah, mari luangkan waktu. Silakan 4 bulan. Berdiri. 4 bulan itu bukan berarti amal 4 bulan tok, bukan. Ini latihan 4 bulan nanti supaya bisa amal terus seumur hidup. Itu maksudnya itu. Kadang-kadang salah paham. Itu mau amalan 4 bulan selesai itu, yo beling lagi. Enggak bisa itu, enggak begitu maksudnya. Dengan amalan 4 bulan kemudian kita hidupkan amalan kita yang sudah 4 bulan itu di rumah kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Monggo Pak, bismillah. Insya Allah kalau orang mau latihan 4 bulan amal terus, seterusnya dia ini akan mudah untuk mengamalkan agama hari-harian terus. Monggo Pak, bismillah. Mari Pak, silakan berdiri dan langsung gerak ke depan untuk mendaftarkan.